yang akan kita pakai PH pertama? Yang satu, Yesus mewartakan kerajaan Allah dengan perumpamaan atau dengan kata-kata. Yang terakhir, untuk PH-nya maksudnya ya, Yesus mewartakan kerajaan Allah dengan apa? Siapa yang masih ingat? Kita hanya membahas tentang apa? Perumpamaan dan mujizat. Pinter, mujizat. Nah, sekarang kita akan melihat PPT yang mujizat. Ada yang menjawab setelahnya dibantai. Terus ada yang menjawab. Sudah terlihat di layar kalian? Sudah. Kemarin kalian sudah mengerjakan dengan diberi lampiran. Nah, itu nanti baru mulai Bu Ino periksa hari ini, supaya setelah selesai membahas mujizat, sekaligus Bu Ino beri penilaian untuk mujizat juga perumpamaan. Jadi nanti baru Bu Ino mulai melihat siapa yang belum dan siapa yang terlambat, pasti akan dikurangi poinnya. Sesudah kalian menemukan perumpamaan dan mujizat, berarti kalian bisa menyebutkan mujizat apa saja yang dilakukan oleh Yesus. Satu, siapa yang bisa? Mujizat Yesus Mengubah air menjadi anggur. Menyembuhkan orang buta. Menyembuhkan orang buta. Berjalan di atas air. Membangkitkan orang mati. Menyembuhkan 10 orang buta. Memberi Berjalan di air. Di atas air. Berjalan di atas air. Menggandakan 10 orang dusta. Memberi makan 5.000 orang. Pintar. Nah, dari semuanya itu merupakan mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Maka pada hari ini kita akan mengenal selain mujizatnya Yesus, tindakan apa saja juga yang dilakukan untuk menunjukkan bahwa Yesuslah kerajaan Allah. Nah, misalnya sikap Yesus melayani, memperhatikan orang-orang, terutama mereka yang menderita, miskin, menerima ketidakadilan, itu nanti ada dalam pelajaran hari ini. Kita sudah mempelajari Yesus menggunakan perumpamaan pada minggu lalu. Maka pada minggu ini kita akan belajar tentang tindakan nyata dan mujizat-mujizat Yesus. Mengingat pentingnya, maka kalian harus memperhatikan pelajaran ini dengan baik-baik. Yang pertama, kita akan melihat Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui tindakan dan mujizat. Apa yang akan kita pelajari, Bu Ino bagi menjadi 2. Yang pertama, tindakan Yesus menyatakan kerajaan Allah. Yesus tidak hanya mewartakan tapi juga mewujudkan melalui tindakan. Mewartakan melalui perumpamaan, tetapi dia juga menggenapinya dengan tindakan. Orang akan mudah dipercaya, akan mudah diyakini bila bisa membuktikan kata-katanya. Jadi tidak tong kosong nyaring bunyinya seperti peribahasa seperti itu. Hanya janji-janji saja tapi tidak ditepati. Nah, tapi Yesus lain halnya, ingin meyakinkan para pendengarnya, ingin membuat percaya para pendengarnya, para pengikutnya, maka diimbangi dengan membuat mujizat. Yang kedua, mujizat juga sebagai tanda kehadiran kerajaan Allah. Lalu bagaimana cara Yesus mewartakan atau menyatakan kerajaan Allah melalui tindakan? Caranya ialah Yesus harus akrab terlebih dahulu pada orang-orang yang ada di sekitarnya. Dia harus juga bergaul erat, bukan yang ada di sekitarnya saja, tapi semua orang, serta melayani kebutuhan bahkan mereka yang dianggap berdosa. Sama seperti halnya kalian masuk pertama kali di sini, ingin memiliki banyak teman, ingin dipercayai oleh teman-temanmu, pasti kalian akan mengakrabkan diri, mau bergaul dengan siapapun tanpa pilih-pilih,
tanpa memandang apapun itu. Nah, hal ini juga dilakukan oleh Yesus. Lalu sikap Yesus terhadap kaum pendosa. Siapa rumahnya siapa yang didatangi Yesus padahal dia berdosa? Bernama siapa? Pemungut cukai itu. Lazarus. Lazarus. Ada yang lain? Zakheus. Iya, Zakheus. Lazarus itu orang yang meninggal dibangkitkan di kota Nain ya. Nah, yang betul ialah Zakheus. Manusia kecil, pemungut cukai yang ingin melihat Yesus hingga memanjat di pohon ara, kan ada lagunya. Terus setelah itu, selain orang pendosa, Yesus juga memberikan simpatinya kepada para wanita yang dianggap berdosa pula, wanita dari Kanaan. Nah, inilah cara Yesus serta siapa tujuan Yesus datang untuk mewartakan kerajaan Allah. Tidak hanya mereka yang pengusaha, yang ahli Taurat, tetapi juga Yesus yang utama itu ialah bagi orang yang berdosa, bagi orang yang miskin, bagi orang yang menerima ketidakadilan. Tuh. Nah, sekarang kita lihat di sini. Mengamati gambar. Di sini Bu Ino gambarnya itu dicampur tindakan Yesus melayani orang, tindakan Yesus mewartakan kerajaan Allah, serta mujizat yang dilakukan Yesus. Siapa yang bisa nomor pertama ini? Apa yang dilakukan Yesus? Ini mujizat. Menyembuhkan orang buta. Yang pertama, gambar yang pertama. Gambar pertama apa ini? Membangkitkan orang mati. Iya, membangkitkan orang mati. Yang kedua, Meredakan badai. meredakan badai. Ya, meredakan diredakan. Ya. Yang ketiga, mujizat Masian. Orang buta. Orang buta. Yang ini tindakan Yesus sebagai sikap pelayanan dalam gereja Katolik. Ya, Brandon? Yesus membasuh kaki. Pinter, melayani ke-12 para rasulnya, yaitu Yesus membasuh kaki ke-12 para rasul. Dalam gereja Katolik dirayakan pada hari raya apa? Diperingati pada hari raya apa? Ekaristi. Hanya satu. Ekaristi. Pada hari raya kapan maksudnya? Ekaristi masa setiap kali Romo membasuh kaki para rasul? Kan enggak, hanya satu Kamis saja. putih. Kamis Iya, putih. itu maksudnya, pinter Inu. Nah, rugi kalau namanya sama kayak Bu Inu tapi enggak tahu nanti ya. Oke, Kamis putih. Kamis putih itu Yesus membasuh kaki ke-12 para rasul. Kalau Jumat Agung apa? Memperingati apa? Wafatnya Tuhan Yesus. Pinter, wafatnya Yesus. Kalau Paskah? Kebangkitannya Tuhan Yesus. Ya, kebangkitan Tuhan Yesus. Kalau Minggu Palma? Kalian belum masuk pelajaran ini, tapi Bu Inu ingin tahu yang Katolik. Kalau Minggu Palma? Pokoknya bawa daun palem itu loh Bu, ke gereja Bu. Terus setelah itu nyanyi-nyanyi Yerusalem. Sebagai raja. Yesus dielu-elukan dan memasuki gerbang kota Yerusalem. Terus kalau Rabu Abu, mengawali masa Sengsara Tuhan Yesus.
masa pertobatan, di mana Yesus hendak berpuasa 40 hari 40 malam. Kalau Natal, Wawa sampai nggak tahu. Natal. Kelahiran Tuhan Yesus. Kelahiran Tuhan Yesus. Kelahiran Tuhan Yesus. Sekarang gambar yang ini tentang Yesus sedang berbicara kepada perempuan Samaria yang dianggap berdosa oleh orang Yahudi. Nah, perempuan Samaria ini dengan perkataan yang diucapkan oleh Yesus, dia langsung percaya bahwa Yesus adalah Mesias Sang Juru Selamat. Jadi kata-kata Yesus sudah menunjukkan bahwa orang Samaria ini percaya bahwa Yesus ialah Sang Mesias, Sang Juru Selamat. Gambar yang berikutnya, Yesus juga memberikan keistimewaan terhadap seorang janda yang Yang bungkuk selama 18 tahun karena terikat dengan iblis. Iya, yang dirasuki oleh iblis selama bertahun-tahun. Terus yang ini Yesus menyembuhkan orang kusta. Kemudian ini Yesus menyembuhkan orang lumpuh yang sedang meminta untuk disembuhkan ketika Yesus berjalan dari kota Yeriko. Nah, sekarang kita lihat di sini. Arti kata mujizat. Berikutnya, mujizat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, kata mujizat artinya apa? Kejadian atau peristiwa ajaib yang sukar dijangkau oleh kemampuan akal manusia. Jadi di luar nalar manusia. Tidak semua manusia bisa melakukan mujizat. Sebab mujizat hanya terjadi dalam diri Yesus. Karena Yesus adalah Allah sendiri. Itu arti dari kata mujizat. Sesuatu yang terjadi di luar batas kemampuan dan kekuatan manusia pada umumnya. Jadi tidak lazim untuk terjadi. Lalu mengapa Yesus bisa membuat mujizat? Siapa Yesus itu? Yang pertama, Yesus adalah Mesias, Masiak atau Mesias Al-Masih. Artinya yang diurapi oleh Tuhan. Yesus juga disebut Kristus, karena dialah yang dipilih Allah menjadi penyelamat dan Tuhan. Ia sendiri Mesias yang dinantikan. Yesus tidak hanya menyampaikan kabar yang menggembirakan itu, tapi ia sendirilah kabar gembira. Jadi bukan kata-kata Yesus yang selalu menunjukkan bahwa Yesus membawa kabar gembira, tapi diri Yesus itu, karena diri Yesus bisa terjadi keselamatan, bisa membuat rahmat, bahkan bisa menyembuhkan orang-orang yang sedang susah, yang sedang merasa sakit. Disitulah Yesus disebut sebagai kabar gembira atau Injil. Yesus dapat melakukan mujizat ada 3 alasannya. Yang pertama, Yesus adalah Allah yang berkuasa atas segala sesuatu. Ia bersabda, maka semuanya dapat terjadi sesuai dengan kehendak-Nya. Mujizat dapat terjadi hanya karena kehendak, kekuatan, dan kuasa Allah Sang Pencipta. Dengan mengerjakan mujizat, Yesus memperlihatkan kehadiran kerajaan Allah telah nyata, artinya melalui tanda dan mujizat, Yesus menjelmakan pemerintahan Allah. Ini 3 alasan mengapa Yesus bisa melakukan mujizat. Ini perikop yang sudah kalian cari, seperti yang ada di lampiran kalian, disebutkan juga ininya. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan ini cukup kalian baca dari mujizat yang sudah kalian cari, jadi tidak perlu kalian tulis. Jangan langsung, pasti kebanyakan dari kalian menemukan judulnya, setelah itu ditulis tapi nggak dibaca isinya, iya kan? Ayo jujur. Jadi langsung begitu Iya, Bu. tulis, setelah itu nggak baca, cari lagi. Oh ini judulnya, tulis lagi, tapi nggak dibaca. Tugasnya selesai. Nah, ada maksudnya Bu Ino untuk mencari itu juga membaca, karena waktunya kan banyak. Tapi yang penting cepat selesai, Bu.
Oke, pinter. Berikutnya, makna mujizat Yesus adalah dengan dan melalui tanda atau mujizatnya, Yesus menunjukkan, memperlihatkan bahwa sekarang atau saat ini Allah itu sedang hadir atau datang menyelamatkan manusia. Yang pertama artinya, Yesus memperlihatkan bahwa diri Yesus itu menggenapi nubuat para nabi, bahkan sejak zaman leluhur Israel, sebagai penyelamat yang membebaskan manusia dari dosa dan maut. Dari dosa dan maut ini cara membebaskan Yesus bagaimana? Dengan cara Yesus menyerahkan Mati di kayu salib. nyawanya di kayu salib, meninggal di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Yang kedua, melalui tanda dan mujizat dengan menjadikan segala-galanya menjadi baik. Yesus menjelmakan pemerintah Allah sama dengan mujizat Yesus sebagai tanda kehadiran kerajaan Allah di dunia. Sekarang kita lihat mujizat dan tindakan Yesus. Kalau mujizat itu dibuat Yesus berdasarkan kitab suci untuk menggenapi kitab suci. Sedangkan tindakan Yesus itu menunjukkan tanda-tanda kehadiran kerajaan Allah. Mujizat contohnya membuat orang buta bisa melihat, orang lumpuh bisa berjalan, membangkitkan orang mati, menggandakan roti dan ikan, mengubah air menjadi anggur. Itu contoh mujizat, sesuatu hal di luar nalar atau kemampuan manusia. Kalau tindakan Yesus, itu yang dilakukan oleh Yesus itu hampir sama ya, perbedaannya pun sulit untuk menemukan. Tapi kita lihat yang poin yang C, kemudian sama yang E. Jadi lebih pada tindakan Yesus kepada orang-orang yang tersingkirkan, yang lemah, yang miskin. Tujuan Yesus datang ke dunia itu untuk siapa? Nah, tindakan Yesus lebih pada orang-orang yang memang tujuan awalnya Yesus datang ke dunia. Lalu contoh mujizat yang dilakukan Yesus, ternyata Yesus membangkitkan anak seorang janda dari Nain, itu ingin menunjukkan bahwa Allah berkuasa atas kehidupan dan kematian manusia. Sedangkan Yesus meredakan angin ribut, itu ingin menunjukkan bahwa Allah berkuasa atas alam semesta. Dan Yesus mengusir roh jahat ingin menunjukkan bahwa Allah lebih berkuasa dari roh-roh yang ada. Nah, dari sini ada yang ingin ditanyakan. Kalau tidak ada, langsung kita lihat LKS-nya. Apa bedanya tindakan dengan mujizat? Nah, tadi kan sudah dibahas yang terakhir sendiri itu. Kalau mujizat itu di luar kemampuan batas atau nalar manusia. Kalau tindakan Yesus itu untuk mereka yang miskin. Jadi tujuan Yesus datang ke dunia kan terutama bagi orang-orang yang miskin, menderita, lemah, itu tadi tersingkirkan. Jadi tindakan Yesus itu lebih pada mereka. Itu. Makanya tadi diberi contoh di PPT-nya supaya kalian lebih paham mana yang dimaksud tindakan dan mana yang dimaksud mujizat. Brandon tadi sudah melihatkan contoh-contohnya di PPT yang Bu Ino berikan untuk membedakan mujizat dan tindakan. Ya, Bu. Tapi kenapa di tindakan itu ada kayak hal yang mustahil untuk dilakukan manusia? Iya, jadinya di sini hampir sulit. Tapi untuk membedakannya, kita ambil poin yang C dan E tadi untuk siapa. Karena memang ada yang satunya untuk berdasarkan kitab suci, yang satunya memang tindakan yang ingin dilakukan oleh Yesus. Jadi seperti kayak meredakan angin ribut tadi itu ada di dalam tindakan Yesus kan ya. Nah, tapi itu merupakan tindakan, padahal itu juga merupakan mujizat. Karena memang semuanya bisa dilakukan oleh Yesus ya, karena Yesus adalah Tuhan sendiri tadi.
Jadi hampir sama mujizat dengan tindakan. Tapi kita lebih fokusnya pada tindakan Yesus kepada orang-orang yang miskin tadi. Gitu. Ada lagi? Izin minum, Bu. Oke, sampai di situ kita lihat LKS-nya ya. Ada 2 LKS. Oke, minum nggak usah izin, Nak. Bu Ino izin ke toilet. Ya, kalau ke toilet izin. Nanti Bu Ino cari-cari kamu. Nomor halaman 3. Nomor 1 sampai 3 dulu. Perumpamaan yang dipakai Yesus adalah untuk menjelaskan tentang Kerajaan Allah. Nomor 2, agar mudah dimengerti oleh para pendengarnya, Yesus mengajar dengan menggunakan Perumpamaan. di PP ya, yang salah ya, supaya nanti PH-nya mudah. Nomor 3, kerajaan Allah berbeda dengan kerajaan dunia. Berdasarkan pernyataan di atas, situasi kerajaan Allah ya, penuh dengan cinta kasih, damai sejahtera. 1 sampai 3 sudah? Sudah. Oke, nomor 4. Dalam perumpamaan tentang seorang penabur, yang dimaksud dengan penabur adalah Yesus. Nomor 5. Dalam perumpamaan tentang seorang penabur, kita diajak untuk menjadi tempat bertumbuh dan berkembangnya Firman Allah atau sabda Allah. Nomor 1 sampai 5 dilihat semuanya. Yang salah bisa di PB. Yesus menjelaskan kerajaan Allah dengan memakai perumpamaan. Datang ke dunia terutama bagi orang yang miskin, menderita, terus setelah itu lemah, tersingkirkan, boleh dipilih 2 saja. Kemudian menggunakan beraneka macam cerita yang dikenal juga sebagai perumpamaan. Yang keempat, benih yang dimaksud ialah sabda Allah atau firman Tuhan. Yang kelima, Tuhan Maha Kasih selalu menerima setiap orang berdosa yang bertobat. 1 sampai 5 sudah? Sudah. Oke. Sekarang nomor 1 sampai 3. Bagi siapa kerajaan Allah disampaikan? Seluruh umat manusia atau seluruh orang yang beriman pada Allah boleh? Kalau jawabannya semua orang ditambahi ya, Bu Ino. Enggak usah, enggak apa-apa. Mengapa Yesus menjelaskan kerajaan Allah dengan perumpamaan agar para pendengarnya mudah untuk menangkap, memahami, atau agar mudah ditangkap atau dipahami oleh para pendengarnya? Dibolak-balik enggak apa-apa. Apa yang dimaksud kerajaan Allah? Kerajaan Allah adalah tempat di mana Allah meraja dengan situasi damai sejahtera, tenteram, cinta kasih, kebahagiaan kekal abadi. Itu. Tambahi saja, kerajaan Allah tempat di mana Allah meraja itu. Satu sampai 3 sudah? Belum. Oke.
Sudah? Belum. Sudah. Oke. Nomor 4 itu membedakan perumpamaan. Sudah tahu kan ya, penabur itu perumpamaan, biji sesawi, anak yang hilang, harta terpendam, gandum dan ilalang. Nomor 5 ini nanti ada di PPT yang sudah Bu Ino berikan di rekaman kemarin, nanti baru Bu Ino lengkapi karena waktunya nggak cukup. Nanti Bu Ino lengkapi, terus kuncinya Bu Ino kirimkan ke kalian di GCR kalian. Tanah berbatu itu penjelasannya bagaimana semak berduri. Ini ada di film yang sudah kalian lihat minggu lalu. Pinggir jalan, tanah yang subur. Tuh. Berikutnya. Nomor 3. Oh, sebentar. Bu Ino keklik. Sebentar ya. Saya kok nge-lag gini. Nomor 3. Loh, mana tadi? Bentar. Terima kasih, Bu. Oke. Agak cepat ya, karena Bu Ino belum bahas Nomor 5 penjelasannya boleh lihat di Alkitab. Boleh. Tadi Bu Ino mau bilang apa? Oh lah ya, lebih cepat ya, karena Bu Ino belum membahas yang tema mujizat. Yang kameranya mati dihidupkan, ayo. Sudah, Bu. Terima kasih. Oke. Nomor 1, Bartimeus disembuhkan oleh Yesus dari penderitaan Buta. B. Bu Ino tadi lupa belum save. Nomor 2, Yesus mempunyai perhatian khusus terhadap orang-orang yang terlantar seperti seorang pengemis yang bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan di kota Yerusalem. Yerusalem. Kapernaum. Bukan Yeriko ya, Bu? Yeriko tadi di mana Yesus mengajar tadi itu ya. Nanti kita lihat lagi ya. Kayaknya Yeriko memang yang benar ini. Saya jawabnya Dewi. Yang di Kapernaum itu seorang perwira yang disembuhkan oleh Yesus. Itu Yeriko. Nomor 3. Yesus mempunyai perhatian khusus kepada orang-orang yang terlantar dan Nomor 4. Yesus membuat mujizat kepada seseorang yang memiliki iman. Pak Iman. Nisro Handena Jeremy. Nomor 5. Iman Bartimeus tampak dari tekadnya untuk memanggil Yesus dengan berseru, Yesus anak Yesus anak Daud, kasihani. Nomor 1-nya pasif. Nomor 1. Wis dilihat lagi. Tekadnya memanggil Yesus dengan sebutan anak Daud seperti yang ada di nomor 5 Romawi 1. Lalu mujizat Yesus yang terbesar itu ialah Yesus bangkit dari kematian pada hari ketiga sesudah Yesus wafat yang dirayakan oleh Gereja Katolik pada hari raya Paskah. Kemudian mujizat Yesus
Bukan tanda heran, melainkan tanda bahwa Allah sedang berkarya untuk menyelamatkan umat manusia. Yesus menggandakan roti untuk memberi makan 5.000 orang. Yesus membuat mujizat sebagai sebab Yesus adalah Allah. 1-5 di PB yang salah. Latihan dengan gambar di samping disebut Bu Ina nomor 5 boleh anak Allah. Boleh, sama saja anak Allah. kalau ada yang menjawab duduk membentuk bukit betul. Bu, kalau yang nomor 5 jadi Tuhan nggak apa-apa tak, Bu? Yang nomor 5 jadi Tuhan jawabannya nggak apa-apa tak, Bu? Nah, terus bedanya Tuhan sama Allah di mana? Kan sama saja. Kamu ini ya lucu. Bedanya tulisannya, Bu. Sudah? Nomor 5 boleh diganti putra Allah, Bu. Boleh, anak Allah itu ya putra Allah. Sudah? Romawi 3-nya ini sekalian. Yang nomor 1 itu ada di poin keempat dalam ringkasan materinya. Yang nomor 5 ini lebih percaya atau meyakinkan para pendengarnya juga boleh. Yang nomor 2 maksudnya. Yang nomor 3 ini ada dalam... Nomor 2 boleh bukti bahwa Allah mengasihi manusia, Bu. Apa? Nomor 2 boleh bukti bahwa Allah mengasihi manusia. Bukti bahwa Allah mengasihi manusia. Kita tambahi saja, karena tujuan Yesus membuat mujizat itu alasannya supaya apa? Untuk meyakinkan para pendengarnya, agar para pendengarnya percaya terhadap kata-kata Yesus. Tuh ya. Benar nomor 3. Ini Yang mujizat. yang mujizat kan untuk meyakinkan, supaya dengan yang dilakukan oleh Yesus, mujizat yang dilakukan oleh Yesus itu para pendengarnya percaya. Terus yang nomor 3 ini ada dalam Injil Yohanes bab 9 ayat 3 sampai dengan 5. Itu nanti bisa kalian cari di situ. Bu Ina, kalau nomor 2 jawabannya agar semua orang percaya terhadap kata-kata Yesus boleh. Sama, boleh. Kalau yang nomor 2 supaya kemuliaan Allah dinyatakan dalam diri Yesus, Ditambahkan saja. Yang nomor 4 kan sudah tahu toh, mana yang mujizat, mana yang perumpamaan. Tidak boleh. Jadi kita melakukan gerakan duduk membentuk huruf W itu kedua kali. Harus diluruskan, tidak boleh ditekuk. Oke, pembahasan masalah sudah selesai. Ada yang mau ditanyakan? Iya. Kalau tidak ada, Bu Rere mau menggunakan tugasnya silakan dikerjakan LKS halaman 5 sampai halaman 6, nomor 1 sampai nomor 10. Pengumuman paling lambat hari Senin
jam 8 malam. Ditandai halaman 1 sampai halaman 5 sampai halaman 6. Itu PR-nya. Ada yang mau ditanyakan mengenai PR-nya? Sudah? Sudah. Nanti Bu Rere di Untuk minggu ini nggak ada tugas ya, kalian belajar aja 2 tema itu untuk persiapan PH minggu depan. Nomor 5 sudah dibaca teksnya. Sudah. Oke, masalah apa yang dialami oleh kedua petani itu? Keringat. Karena sedang dilanda kekeringan. Dilanda kekeringan. Tidak ada hujan sama sekali yang turun. Mengapa petani kedua mencangkul tanah yang kering di ladangnya? Ia mempersiapkan ladangnya untuk mempersiapkan ladangnya jika turun hujan. Petani kedua berjaga-jaga untuk mempersiapkan tanda-tanda Hujan. ya, persiapkan ladangnya untuk hujan. Dari kedua petani itu mana yang lebih bijaksana dan doanya terkabul? Petani kedua. Pintar. ladangnya sebelum hujan. Karena apa? Mengapa? Karena dia selalu berdoa dan tidak pernah menyerah. Nah, siapa yang masih ingat tentang kisah Yesus mengajak 3 para rasulnya untuk berdoa di Taman Getsemani, kemudian 3 rasulnya malah tidur, malah bubuk? Ada yang masih ingat? Di situ Yesus marah kan? Yesus berkata, berjaga-jagalah dan berdoalah. Sebab tidak tahu apa yang nantinya akan terjadi. Hal ini dilakukan oleh petani yang kedua. Dia selalu mempersiapkan ladangnya, bercocok tanam, berdoa, dan kembali bekerja lagi. Karena dia yakin, karena dengan imannya dia yakin bahwa Tuhan akan mengabulkan doanya. Nah, itulah mengapa kedua petani itu, petani yang kedualah yang lebih bijaksana dan doanya terkabul. Oke, sampai sini. Tidak ada tugas, sekali lagi tugasnya belajar 2 tema itu untuk PH minggu depan, tanggal 19 PG dan isian ya. Oke, kalau sudah tidak ada lagi, kita bisa mengakhiri dengan berdoa. Berarti nomor absen 4, mimpin doa.